Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Amin Nur Rahman Adi, Muhammad Adha Ashifa, Nur Laila, Muhammad Ibnu Affan, dan Sumiati. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kalimat Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adha Ashifa. Saya di sini ingin mempresentasikan yaitu tentang pengertian kalimat. Kalimat secara umum adalah gabungan dua kata atau lebih, dan kalimat itu memiliki ciri seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan beberapa ahli juga memiliki definisi tentang pengertian kalimat itu sendiri. Antara lain, di sini saya hanya menyebutkan dua para ahli saja. Yang pertama dari Cook, yang kedua dari Lado. Yang dari Cook, pengertian kalimat ialah suatu bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri yang mempunyai intonasi akhir dan terdiri atas klausa. Dan dari Lado sendiri, pengertian kalimat ialah kalimat adalah suatu satuan kecil dari ekspresi lengkap. Sekian presentasi yang saya paparkan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat bahasa Indonesia ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek merupakan suatu bagian dari klausa yang ingin dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara dapat disederhanakan bahwa subjek merupakan pokok kalimat. Yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang ingin diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya diletakkan setelah subjek. Biasanya, predikat dapat berupa jenis-jenis kata kerja atau frasa verba dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai tindakan oleh subjek. Kemudian yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplimen berada di sebelah kanan objek, atau biasanya juga diletakkan di sebelah kalimat jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semitransitif yang tidak membutuhkan keberadaan objek di dalamnya. Salah satu cara membedakan mana pelengkap dan mana objek adalah dengan melihat kata atau frasa yang ada setelah predikat. Jika kata yang ada di sebelah kanan predikat itu adalah kata benda atau frasa nomina, maka dipastikan bahwa itu adalah objek. Dengan demikian, kata atau frasa selain itu adalah pelengkap. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, keterangan. Seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat. Keterangan ini bisa berupa jenis-jenis keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya. Indonesia, kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain,
Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangannya itu tentu saja HAMS. Didasarkan pada kaidah yang berlaku, pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata keja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang, itu contoh dari kata keja. Ayahnya guru SMA, itu contoh dari kata benda. Gambar itu bagus dari kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang, dari kata bilangan. 2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. 3. Kalimat dasar berpola SPP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya beternak ayam. 4. Kalimat dasar berpola SPOP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. 5. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Selanjutnya nomor 6, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada berbagai macam ya. Sudah dibentuk. Jadi kalimat yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri atas suatu klausa atau satu susunan struktur objek predikat. Hal yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal yaitu dengan adanya satu informasi saja yang didapat dari kalimat tersebut. Setelah itu, kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk itu adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Kalimat menjemuk itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat menjemuk setara dan kalimat menjemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat menjemuk setara itu adalah kalimat yang memiliki 2 klausa. Nah, yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan bentuk konjungsi dan tetapi, serta, atau sedangkan. Setelah itu, kalimat menjemuk bertingkat. Kalimat menjemuk bertingkat itu adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat ya, atau juga anak kalimat. Istilah lain dalam linguistik adalah klausa utama dan klausa subordinatif. Pada jenis kalimat ini, induk kalimat klausa utama dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat klausa subordinatif tidak bisa. Oleh karena itu, anak kalimat sangat bergantung dengan induk kalimat agar dapat memberikan informasi yang jelas. Setelah itu, jenis kalimat berdasarkan isi. Kalimat
Yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita itu adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Ciri-ciri dari jenis kalimat berita itu diantaranya yang pertama berisi informasi, yang keduanya intonasi netral, yang ketiganya tulisan diakhiri tanda baca titik. Setelah itu, yang kedua, kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang dimaksud itu adalah berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Ciri-ciri dari kalimat ini diantaranya yang pertama berisi pertanyaan, yang kedua tanggapannya berupa jawaban, yang ketiga dalam ragam tulis. Setelah itu, yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Yaitu ciri-ciri dari kalimat perintah di antaranya yang pertama berisi perintah, yang kedua intonasinya perintah, ketiga tanggapannya bentuk perbuatan atau tindakan, yang keempat kalimat diakhiri tanda baca seru. Terus itu yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Ada beberapa ciri dari jenis kalimat seruan, di antaranya bernotasi tinggi dan diakhiri dengan tanda baca seru. Setelah itu, yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Nah, yaitu yang pertama kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang disampaikan secara berlangsung ya, tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik petik 2 ya, yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. Setelah itu, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Adapun ciri-ciri dari kalimat tak langsung, di antaranya yang pertama tidak menggunakan tanda petik, yang kedua ada perubahan kata ganti orang, yang ketiga bisa ditambahkan konjungsi. Setelah itu, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-ciri yang dapat dikenali dari kalimat aktif yaitu memiliki imbuhan mi atau ber dan memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Setelah itu, yang kedua, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif itu kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Dalam kalimat aktif transitif ini biasanya menggunakan imbuhan mi. Selain itu, kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nah, setelah itu kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini kalimat aktif juga yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek. Kalimat ini menggunakan predikat yang berimbuhan. Kalimat ini pun tidak bisa diubah menjadi bentuk kalimat pasif. Nah, setelah itu yang terakhir, kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu terkan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan. Oke. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. 1.1 Ciri-ciri kalimat efektif. Membuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. 1.2 Keterangan kalimat efektif. Terdapat dua syarat dalam menyusun kalimat efektif. A. Kebenaran. B. Kepaduan. Kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Perbedaan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Bentuk kalimat. Kalau kalimat efektif padat dan singkat, kalau kalimat tidak efektif berbelit-belit. Pemahaman pembacanya. Kalau kalimat efektif mudah dipahami, kalau kalimat tidak efektif sulit dipahami. Kelengkapan unsur kalimat. Kalau kalimat efektif memiliki unsur lengkap, kalau kalimat tidak efektif unsur tidak lengkap karena hilangnya subjek atau predikat. Sifatnya, kalau kalimat efektif harus logis dan diterima dengan akal sehat, kalau kalimat tidak efektif tidak logis. Susunan kalimatnya. Kalimat efektif lebih jelas dan ringkas kalimatnya, kalimat tidak efektif rancu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kami yaitu kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Jadi sangat perlu bagi kita khususnya warga negara Indonesia untuk mempelajari mengenai kalimat bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.